Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Baik sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan setitik syafaat yaumul qiyamah nanti ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabatku, kita akan membahas dan bercerita lagi apa yang terjadi sekarang di tempatnya lokasi di mana peperangan terjadi ini. Pertempuran, perkelahian, perdebatan yang sekarang ini lagi kenceng-kencengnya antar dua suku, yaitu yang satu klubnya si Mbah Din, yang satunya yaitu Joko Korep. Nah, dimana mereka berdua ini sebenarnya menurut saya cuma ya permasalahan-permasalahan yang mungkin awalnya dari kesalahpahaman, tapi ternyata semakin kesini malah semakin parah. Karena yang saya lihat sendiri ya, seperti yang sudah ditampilkan di YouTube-nya itu, kalau dikoreksi dari awal, emang sebenarnya si Joko Korep ini emang awalnya salah, tapi setelah itu kan si Cungkring ini mengalami suatu penyakit lah, katakan situ, kena santet. Itu pun yang menolong, yang mengobati itu Gus Samsudin atau Mbah Din. Tapi kenapa si Cungkring ini tidak merasa dirinya bahwa ditolong, malah sekarang memusuhi, malah sekarang menjadi musuh paling pertama ya, musuh paling disegeni. Ini musuh bebuyutan, musuh paling berat. Karena Cungkring ini emang orangnya tidak bisa dikasih hati, sebenarnya seperti itu. Saya sudah berkali-kali kan mengatakan kalau masalah Cungkring, Joko Bengek dan semua ya timnya dia itu jangan dikasih hati, jangan dikasih kesempatan. Jangan dikasih hati dan jangan dikasih kesempatan untuk sesuatu tindakan yang akan merugikan kita semua. Ya seperti ini jadinya sekarang. Kalau sudah dikasih hati, akhirnya dia ngerokok rempelo. Mbah Din yang awal jelas ikhlas. Pertama lillahi ta'ala, ikhlas menolong tanpa berharap sesuatu imbalan ya, tanpa berharap apa-apa. Tapi ternyata ini diambil kesempatan, diambil lengahnya oleh mereka, karena emang mereka sudah niatnya nggak baik dari awal, ingin menghancurkan, ini merebut tempat yang dimiliki oleh Mbah Din ini. Dengan jelas-jelas mereka ini semua adalah sekutunya para Dajjal. Seperti Opa dan Joko Bengek ini emang harus dimusnahkan. Pokoknya jangan kasih kesempatan dan waktu lagi ketika dia itu sudah terjepit dalam kondisi dan keadaan yang tidak ada yang nolong. Harus langsung habisin. Karena saya sendiri ya, mohon maaf sahabatku ya, saya sendiri tidak bisa ke sana untuk saat ini. Satu, saya terbengkalai ya, terbentur oleh suatu kerjaan yang emang tidak bisa ditinggalin. Dan yang kedua ya, di daerah sini juga banyak antek-antek yang dikirim dari tempatnya si Joko Bengek ini untuk menyerang saya. Karena kan sudah saya katakan kemarin, saya sampai menunggu berapa lama, setelah itu udah telepon lagi, ngerjain saya lagi. Tadi pun begitu, teror WA terus, tapi nggak saya hirau, nggak saya reken, nggak saya respon.
Pokoknya apapun yang terjadi sekarang saya fokus melihat sisi antara Gus Samsudin sama Joko Bengek bagaimana. Seandainya emang tidak bisa diselesaikan secara keluargaan nantinya, ya mungkin saya harus ke sana. Bisa tidak bisa saya harus ke sana. Insya Allah saya ke sana, tapi tidak janji kapan hari dan waktunya, karena saya terbentur oleh suatu kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang pastinya saya juga membantu memberantas ya, mereka-mereka ini yang telah menzolimi, yang bermusuhan sama batin. Itu aja si siapa sih namanya ya, lupa saya nih, Kang Badar ya kalau nggak salah. Kang Badar aja sudah jelas-jelas kena hipnotis juga. Sebentar, coba saya lihat. Kang Badar apa Kian Santang yang kena ya, lupa saya. Sebentar. Oh, Kian Santang ya. Kian Santang aja sudah kena hipnotisnya, kena gendamnya Joko Arek sama Opa. Nah, inilah yang menjadi sekarang apa ya, artinya yang perlu diluruskan lagi. Karena yang jelas Kian Santang ini kalau sudah kena pengaruh dia, kena pengaruh kekuatan daripada si Joko Bengek ini bahaya. Karena Kian Santang ya sedikit banyak dia tahu tentang seluk-beluknya Gus Samsudin, kelemahan-kelemahannya, entah isi dalam dan luarnya pasti banyak tahunya. Nah ini kalau sudah kena gendam ini pasti bisa dijadikan apa ya, tombak, artinya untuk dijadikan sesuatu arah ya, menjadikan arah angin lah katakan tuh ya, sebagai kompas. Nah kalau udah dijadikan kompas berarti kan apapun yang dikatakan Badar, yang dikatakan Kian Santang ini mereka akan nurut, mereka akan tahu tempat-tempat dan pengapesannya, katakanlah seperti itu. Ini yang ditakutkan. Kian Santang ini udah tidak bisa ini sepertinya susah untuk diobati karena sudah kena pengaruh kekuatan jahat yang dimiliki oleh Joko Bengek dan sekutunya. Tapi ya sahabat-sahabatku, insya Allah di saat ini di tempat daerah saya tinggal, antek-anteknya walaupun ada ya mungkin nonton di konten saya juga. Walaupun ada, saya tidak takut untuk bersuara. Walaupun saya udah berapa kali diteror, berapa kali didatangi, bahkan saya sendiri mendatangi tempat yang dijanjikan malah dia itu tidak berani, cemen. Insya Allah saya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena ya begini prinsip saya, musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari, itu aja. Ini sangat kasihan dan sangat sedih, ini banyak yang sedih karena ya, Kang Pandawa sama Badar ini dihancurkan oleh mereka, ditumbangkan oleh kelompoknya mereka, si Joko Bengek dan Opa Cungkring ini. Saya juga melihat sepertinya tidak tega, saya melihat seperti ngilu juga ya, sampai dihajar seperti itu, sampai berdarah-darah ya, mulutnya sampai keluar darah, bahkan sudah tidak sadar. Dan mungkin ya, walaupun kondisi sekarang dia dibuang ya, di sungai, entah di jurang, entah di apa, kondisi sekarang dibuang, insya Allah dia masih hidup ya. Makanya kita berdoa aja semoga Pandawa sama Badar ini masih hidup, walaupun kondisi dibuang cepat-cepat sadar dan ada yang nolong, itu aja. Untung tidak dibakar seperti Batin, masih dibuang ke sungai. Mudah-mudahan ada yang menemukan, setidaknya dia sadar dan mencari keselamatan. Itu aja kita doa. Dan nanti kalau sudah seperti itu terjadi, kalau emang dia sudah selamat, ini akan lebih seru lagi. Pastinya ada serangan balik, karena ini tidak bisa dibuat bercandaan, tidak bisa dibuat main-main. Dan kita harus betul-betul sekarang memikirkan
apa yang dia katakan jangan sampai kita kena pengaruh, jangan sampai kita percaya betul dengan kata-katanya si Joko Bengek dan Opa. Karena mulutnya dia itu ibarat mulut apa ya, buaya, karena udah berbau bangkai. Jadi kita harus hati-hati. Namanya bangkai pasti kan banyak kuman. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi jangan sampai kita percaya betul sama apa yang dia katakan. Kita harus betul-betul hati-hati. Dan semoga yang terjadi Pandawa sama Badar ini dibuang tidak sampai mati alias meninggal dunia. Mudah-mudahan ini selamat. Itu aja. Dan kita juga belum tahu kondisinya Mbah Den yang sekarang ya, seperti apa kondisinya. Apakah waktu dibakar ini dia bisa melarikan diri, pas waktu kobaran api membara dia terus lari, kita kan tidak tahu juga. Karena mereka-mereka ini pastinya nggak fokus sama api, nggak fokus sama tempat yang terjadikan dibakar itu. Bisa jadi Gus Samsudin ini setelah dibakar mungkin badan gosong dan lain sebagainya, bisa aja lari dia. Itu harapan saya seperti itu. Tapi feeling saya juga emang ada seperti itu. Dan Badar serta Kang Pandawa ini juga sepertinya selamat. Walaupun dibuang seperti itu ya, selamat. Doakan aja lah sahabat-sahabatku semua, semoga apa yang terjadi ya di lingkup padepokannya Mbah Den ini tidak ada kisruh yang lebih besar lagi ya. Cukuplah mungkin di luaran sana, artinya di luar padepokan, dan bisa selesaikan setelah pertarungan antara Kang Badar ya, Pandawa serta klubnya Joko Bengek. Mudah-mudahan ini terjadi, udah di situ sudah cukup ya. Karena Mbah Den ini bukan menangani orang satu aja ya, yang sudah ditangani dan bahkan sudah kalah itu bukan orang satu, banyak. Tapi mungkin emang ini hari apesnya ya, hari apesnya, hari naasnya ya. Namanya orang itu sesakti apapun tetap mati, sekuat apapun ya tetap bisa tumbang ya. Itu jadi takdir itu pasti dan tidak bisa ngelak. Kalau emang takdirnya Gus Samsudin ya di tangan mereka ini ya, kita nggak bisa berbuat apa. Namanya takdir ya, tidak bisa ditolak dan tidak bisa minta. Takdir itu datang sendiri, diminta tidak bisa, ditolak pun tidak bisa ya. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Itu takdir. Kalau emang sudah ajal ya, sudah ajal datang, kita tidak bisa apa-apa. Apalagi ini pertarungan yang melawan sekian banyak orang, melibatkan suatu grup, katakanlah situ ya, timnya dia banyak. Sedangkan batin ini cuma berapa orang, 2 orang waktu itu, waktu dibakar. Nah, jadi Kang Badar ini ya, yang nggak kena hipnotis, Pandawa nggak kena hipnotis ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah tidak sampai kena. Yang kena ya Kian Santang itu mungkin istilah orang itu ilmunya masih cetek, masih ecek-ecek, jadi dia gampang dipengaruhi, gampang digendam oleh Joko Bengek. Dan Opa juga ini sepertinya ya, dilihat ini orangnya nggak ada seperti yang kita harapkan. Untuk tobat itu sepertinya tidak bisa. Dia tetap menjadi orang yang seperti itu, yang angkara murka. Lihat aja dia dari penampilannya sudah kayak gitu. Engkres, bahasa Jawanya itu engkres, kemelelet ya, itu kemelelet banget. Jadi emang harus perlu diluruskan ini. Pokoknya untuk mulai malam ini nanti ya, insya Allah saya akan pantau terus melalui ya, telepon sana, ngabarin sana, dan ingin mempersatukan spiritual. Pokoknya saya akan hubungin mereka-mereka yang pro dengan kita. Ayo kita bareng gempur, kita gempur bareng ya. Joker kita panggil, Mas Karyo kita panggil, Gus Idris kita panggil, Gus Nur Samsun kita
panggil semua, Kang Ujang Bustami juga kita panggil semua, kita kumpulkan jadi satu ya, kita musyawarah rembuk, ayo kita hancurkan kelompoknya Joko Bengek. Insya Allah saya secepatnya akan menghubungi melalui telepon. Saya kumpulkan, ayo kita bagaimana ini untuk bisa menyelesaikan masalah ini, karena ini masalah ini udah menyangkut ya, bukan nama baik lagi, tapi menyangkut nama seseorang yang emang sudah punya nama baik ya, karena menyangkut nyawa juga, bukan kelasnya kayak kelasnya si pesulap ya waktu itu, si rambut merah itu. Ini kelasnya beda, ini menyangkut nyawa. Kalau dulu cuma pansos saja, kepengen viral aja ya, kayaknya grepek-grepek. Setelah udah pansosnya berhasil ya sudah, tapi karena emang waktu itu orang belum tahu banget ya, akhirnya sampai menjalar, merambah viral lah seperti itu. Nah, ini bukan seperti yang kejadian waktu itu. Ini betul-betul sangat luar biasa dan perlu kita perhitungkan untuk menghadapi Joko Bengek. Mari kita nanti kumpulkan para pelaku spiritual untuk menggempur si Joko Burik ya. Jadi sahabat-sahabatku jangan khawatir, Mbah Jenggot akan saling ngontek, semua saya telepon, ayo kita musyawarah bareng, ayo kita bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini supaya tidak merambah menjalar ke tempat lain. Kalau ini sudah Gus Samsudin dah tumbang, otomatis yang memimpin, yang terkuat, artinya yang bisa menjadi patokan tidak ada, dan pastinya akan dikuasai oleh kelompoknya si Joko Bengek. Nah setelah itu nanti dia akan bisa nyerang ke tempatnya Gus Idris. Nah, tujuannya kan, saya ini ada bocoran, tujuannya ini sekitar 25 ya, pakar spiritual akan dihancurkan oleh Joko Bengek. Nah ini tidak main-main, bukan sedikit, 25 spiritual aliran putih ya. Saya tidak menyebutkan satu persatu aliran putih yang bagaimana dan siapa, tidak. Sekitar 25 orang ini yang akan dihancurkan. Nah takutnya setelah Gus Samsudin ini tumbang, dia akan nyerang ke tempatnya si Gus Idris. Setelah Gus Idris mungkin ya seperti ini terjadi lagi, bisa lagi pindah ke tempatnya Gus Nur Samsun, dan seterusnya akan pindah. Nah ini takutnya ilmu hitam yang dikuasai, yang dimiliki oleh si Congkring sama Joko Bengek ini ya, turun temurun dan bisa menimbulkan huru-hara nantinya, karena ilmu yang dia miliki ini jelas-jelas ilmu hitam. Makanya dia akan menyerang aliran putih, dan dia ingin mendirikan suatu aliran hitam ini tadi. Ini yang sangat bahaya sahabat ya. Ini Joko Bengek ini kalau nggak cepat-cepat kita selesaikan, takutnya ilmu yang dia miliki akan diturunkan sampai ke berapa keturunan. Nah setelah turun ke satu orang, ini satu orang bisa nyari orang lagi, nurun lagi, satu orang lagi nyari lagi. Nah ini sangat bahaya. Makanya kita waspada dan hati-hati apabila ada yang mengiming-imingi suatu kekuatan, suatu ilmu ya, yang jelas berkaitan dengan untuk hal-hal seperti itu yang kita lihat, jangan sampai mau, karena takutnya nanti akan dijerumuskan ke arah-arah yang nggak benar. Kalau sudah otak kita kecuci, diiming-imingi suatu ya mungkin pangkat ya, kedudukan atau derajat ya, diiming-imingi sesuatu yang mungkin orang itu akan lengah dan gampang dirayu, hati-hati aja. Makanya ini saya sampaikan mulai saat ini, kita harus waspada dan hati-hati, jangan sampai kita percaya betul sama orang yang baru kita kenal ya, dan memberikan sesuatu dan mengajak arah yang enggak kita pahami. Jangan sampai mau, karena takut nantinya kita semua akan terjerumus ke dalam lingkupnya dia, dan dia akan leluasa menguasai diri kita. Kita akan disuruh untuk apa, kita akan nurut. Itu ya, camkan, jangan sampai terjadi. Jadi cukup
mungkin antara Pandawa sama Kang Badar yang menjadi korban ya, menjadi korban kebangsatan ya, menjadi korban para bangsat-bangsat itu cukuplah. Tapi insya Allah sepertinya Kang Badar sama Pandawa masih hidup, walaupun kondisi dibuang itu mungkin masih pingsan. Saya berharap seperti itu, dan nanti akan ada serang balik lebih dahsyat lagi, karena kita betul-betul ya, ingin menghancurkan si Opa sama Joko Bengek ini biang kerok. Bukan biang kerok lagi, biang keladi dah, pokoknya semua biang dia miliki. Makanya kita harus waspada dan hati-hati. Pokoknya kita tetap doa ya, mendoakan dan mendoakan selalu ya, semoga permasalahan antara Gus Samsudin sama Joko Bengek, Opa ya, sama Mas Karyo semua clear dan bersih, bisa merangkul kembali, bisa bersaudara lagi ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini sahabatku, saudaraku semua. Ada kurang dan lebihnya, ada hilap dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya ya. Mungkin ini aja, nanti kita sambung lagi ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai selalu.